Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Aji Pangestu, NPM 200-105-2016. Saya dari kelas Tadris Bahasa Inggris TBIA. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengertian kedudukan sintaksis. Apa sih itu kedudukan sintaksis? Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan kata tatein yang berarti menempatkan. Jadi, secara etimologis, sintaksis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok atau kalimat. Jadi pengertian kedudukan sintaksis yaitu tata urut tingkatan bahasa yang tertera dari urutan yang paling besar atau paling tinggi, yaitu wacana, ke yang paling kecil rendah adalah bunyi fonem. Dalam subsistem gramatikal, tatanan yang paling kecil adalah morfem. B. Alat sintaksis, alat-alat untuk menghubungkan kata-kata menjadi kelompok dengan struktur tertentu. Adapun yang dimaksudkan dengan struktur adalah hubungan setara dan bertingkat dari kelompok tersebut. Jadi eksistensi struktur sintaksis terkecil ditopang oleh alat berupa urutan kata, bentuk kata, intonasi, dan konjungsi. Ada beberapa alat sintaksis. Yang pertama adalah urutan. Pada umumnya dalam setiap bahasa, peranan urutan kata ikut menentukan makna gramatikal. Contoh, roti makan ibu, ibu makan roti. Alat sintaksis yang lain adalah partikel atau kata tugas. Partikel atau kata tugas sebagai unsur bahasa memiliki ciri-cirinya, diantaranya 1. Biasanya tidak mengalami proses morfologis. 2. Biasanya tidak memiliki makna leksikal. 3. Keanggotaannya tertutup. 4. Jumlahnya tertutup. C. Satuan sintaksis adalah satuan yang terkecil dalam sintaksis. Satuan yang lebih besar dari kata dari kata sebagai yang umum dibicarakan dalam sintaksis berturut-turut ialah frase, klausa, dan kalimat. Kata dalam gramatikal. Kata dalam tatanan gramatikal. Kata adalah satuan yang terkecil dalam kalimat. Kata memiliki potensi untuk berdiri sendiri dan dapat berubah atau berpindah dalam kalimat jawaban, misalnya sudah. Frase, satuan sintaksis yang lebih besar dari kata adalah frase. Frase adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa atau tidak memiliki ciri predikat dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa. Seperti halnya dengan kata frase memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat. Ada beberapa pengelompokan atau klasifikasi frase berdasarkan strukturnya. Frase dibedakan atas frase eksosentris, yaitu frase yang tidak berhulu, tidak berpusat atau non-headed. Whitehall 1956-9. Berdasarkan posisi penghubung yang mungkin terdapat di dalamnya. Frase eksosentris dibagi di bagian atas yaitu frase preposisi adalah frase yang penghubungnya menduduki posisi di bagian depan. Contohnya di rumah, di kamar, di atas. Frase proposisi, frase yang penghubungnya menduduki posisi di bagian belakang. Frase
posisi tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Salah satu bahasa yang menggunakannya itu bahasa Jepang. Contoh, ga penanda subjek. Heitai gai kureta, the soldier gave it to me. O penanda objek. Heita umita, I saw a soldier. Klausa. Satuan sintaksis yang lebih besar dari frase adalah klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang disusun oleh kata dan atau frase yang memiliki satu predikat. Pada umumnya klausa merupakan unsur pembentuk konstituen kalimat. Contoh, Ali membaca buku itu. Ani mahasiswa. Ali dan Ani membaca buku itu. Klausa dapat menjadi kalimat jika ke dalam klausa itu diberikan intonasi final, atau kalau dalam klausa diakhiri dengan tanda titik. Contoh, Ali membaca buku itu. Ali melihat Ani datang. Klausa juga dapat diubah dengan cara diperluaskan, dan perluasan itu dengan menambahkan keterangan waktu, keterangan tempat, cara, dan lain-lain. Contoh, kemarin Ali membaca buku itu. Ani menulis surat sejelas-jelasnya. Kalimat. Satuan sintaksis yang lebih besar dari klausa yaitu kalimat. Satuan gramatikal yang disusun oleh konstituen dasar dan intonasi final konstituen dasar berupa klausa, frase, maupun kata. Contoh, Ali membeli mangga, klausa. Mangga manis, frase. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan kedudukan sintaksis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sintaksis merupakan bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Frase sendiri adalah kesatuan yang lebih besar dari kata dan lebih kecil daripada kalimat. Frase dilihat dari segi hubungan distribusi. Unsur-unsur terdiri atas 4 macam frase, yaitu nominal, verbal, numoralia, formina. Klausa dilihat dari kategori kata yang menduduki predikat terdiri atas klausa verbal atau adjektif, intransitif, aktif, pasif, dan resiprokal. Klausa nominal, klausa bilangan, dan klausa depan. Adapun kalimat yaitu satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final. Kalimat ditinjau dari segi jumlah pola struktur dikandungnya terdiri atas kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat tunggal terdiri dari beberapa jenis, yakni kalimat nominal, kalimat verbal, intransitif, ekstransitif, duitransitif, semitransitif, pasif, kalimat adjektifal, kalimat preposisional. Dan kalimat tunggal ditinjau dari segi maknanya, terdiri atas kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat seru. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika selama saya berpresentasi ada kata yang salah maupun kata yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.